tembakan jelas ke arah tribun, bukan yang di dalam lapangan. Kalian yang masih punya hati, tolong lihat dong ini. Ini bukan tentang Persebaya, bukan tentang Arema, bukan tentang Persija, bukan tentang Persib, bukan tentang tim-tim bola. Ini nyawa anak bangsa, woi. Bukan tentang supporter bola aja, tapi ini tentang nyawa anak bangsa. 200 lebih meregang nyawa, meninggalkan keluarga karena adanya salah penanganan. Ini bukti. Kurang bukti apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah mendapatkan kesehatan dalam sesegera mungkin yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, banyak yang masih berkomentar ya di konten gue tentang Kanjuruhan nih ya. Gue kadang bingung sama komentar mereka. Mereka masih mengatakan ya kalau nggak turun ke lapangan ya nggak ada rusuh. Kalau nggak turun ke lapangan nggak ada yang mati. Gue kadang mikirnya begini nih, kok sejenius itu gitu mikirnya. Berapa kali dalam sepak bola Indonesia supporter itu turun ke lapangan? Berapa kali? Bila bisa dibilang puluhan, mungkin ratusan. Tapi belum pernah ada tragedi yang seperti ini guys, bahkan di luar negeri. Kalau cara penanganannya baik, itu gua rasa nggak bakal sampai seperti ini kejadiannya. Ya, nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia, kejadiannya juga nggak lama. Gue dapat berita begini guys. Buntut bonek rusuh, Persebaya rugi miliaran hingga kena denda 100 juta rupiah. Bonek rusuh, ya, bonek rusuh itu begitu. Kita baca dulu deh beritanya ya.
Kita baca baru. Nanti ada videonya, Be. Ada. Ini dari tribunnews.com. Tanggalnya 25 September 2022. Ya pas seminggu ya. Seminggu. Kerusuhan pendukung Persebaya bonek di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Kamis 15 September 2022 berbuntut panjang. Gue nih dulu lama di Surabaya juga, jadi tahu gitu, ya. Tahu bonek gue, ya. Komisi Disiplin Komdis PSSI telah melayangkan keputusan yang harus diterima pihak manajemen Persebaya Surabaya. Hasil sidang Komdis PSSI diunggah akun resmi @official Persebaya pada Minggu 25 September 2022. Artinya kerusuhan itu yang menerima sanksi adalah klub, ya. Ya, dan itu kalau pengamanannya bagus, insya Allah nggak ada korban. Dalam unggahan tersebut menjelaskan jika akibat kerusuhan yang dilakukan bonek atas bentuk kekecewaan kalah dari Rans Nusantara, Persebaya harus menelan kerugian miliaran rupiah. Uang, nggak apa uang, nggak seharga nyawa. Pasalnya manajemen harus mengeluarkan perbaikan stadion dan infrastruktur. Ditambah tidak ada keuntungan yang masuk dari sponsor karena larangan kehadiran penonton di laga home. Selain itu Persebaya dijatuhi denda sebesar 100 juta rupiah dari Komisi Disiplin PSSI. Pihak manajemen berharap kejadian ini menjadi kejadian terakhir yang bisa membuat bonek maupun manajemen berbenah diri. Komisi Disiplin PSSI telah mengeluarkan keputusan terkait kerusuhan saat pertandingan Persebaya melawan Rans Nusantara FC. Di antaranya memberikan denda sebesar 100 juta rupiah dan larangan bermain dengan penonton sebanyak 5 pertandingan. Ya, itu rusuh. Nggak ada korban jiwa. Yang rusak fasilitas. Ya, kadang-kadang ada orang komentar, itu merusak fasilitas. Kalau merusak fasilitas layak dibunuh kah? Layak ditembak gas air mata kah? Kerugian uang masih bisa dicari. Tapi kalau kerugian nyawa begini, hashtag pray for Kanjuruhan. Kanjuruhan menangis. Hashtag itu akan hilang. Nanti waktu akan hilang. Mungkin sejarah mencatat tapi mungkin gak diingat lagi. Tapi orang tua yang kehilangan anak gimana? Anak yang kehilangan orang tua gimana? Pasangan yang kehilangan pasangannya gimana? Seumur hidup, bro. Kalian yang komentar kalau bahwasannya itu yang bikin rusuh, itu yang bikin kacau. Nih, apple to apple. Nggak jauh-jauh sama orang luar. Nggak perlu jauh-jauh sama liga luar. Liganya sama. Supporternya cuma Surabaya sama Malang. Tapi sama-sama keras, sama-sama rusuh. Tapi kalau pasukan pengamanannya bagus, aman-aman aja. Artinya nggak ada nyawa melayang. Kita baca lagi nih lanjutannya. Persebaya harus menelan kerugian mencapai miliaran rupiah akibat tragedi kerusuhan 15 September 2022 lalu. Sidoarjo Malang, itu deket sayang. Apalagi ada tol begini, nggak sampai 2 jam. Jumlah tersebut hasil akumulasi dari biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan stadion dan beberapa infrastruktur, ditambah membayar denda. Hingga benefit ke sponsor yang tidak bisa dideliver akibat larangan kehadiran penonton di laga home. Kita harapkan bersama kerusuhan ini menjadi yang terakhir dan bersama-sama memperbaiki diri untuk Persebaya yang lebih baik. Together stronger, tulis akun @officialpersebaya. Pihak PSSI juga mengingatkan jika kejadian serupa kembali terjadi, pihak Persebaya akan mendapatkan denda dan sanksi yang lebih berat. Nah, mau disanksi-sanksi. Tapi nggak ada nyawa melayang. Nggak ada nyawa melayang dan nggak perlu jauh-jauh. Nggak usah membandingkan nama Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Inggris. Nggak usah. Sama liganya. Supporternya sama-sama keras. Ini bedanya bukan di supporter, bukan di liga, tapi pasukan pengamanan. Penggunaan gas air mata. Bahkan tadi yang di konten gue sebelum ini, itu kelihatan. Itu sebenarnya gas air mata atau gas beracun. Karena sekarang lagi beredar juga. Dan kita akan terus tampilkan ini. Sampai biru-biru. Mayat. Kita akan mencoba terus ini, mengorek ini.
Ini kesalahan bukan di supporter kalau ngelihatnya. Karena kejadian rusuh di Liga Indonesia ini udah sering sayang. Udah sering. Tapi nggak ada korban jiwa sampai 200 lebih kayak sekarang terjadi Kanjuruhan. Ini pasti ada salah penanganan. Penanganannya yang salah. Berani dong mengatakan salah itu salah, benar itu benar gitu. Jangan ada keberpihakan. Gue ini bonek. Tapi ya Allah, gue turut bersimpati kepada Aremania. Serusuh-rusuhnya kalian, penonton sepak bola, nggak layak kalian mati. Nggak layak. Ini sekarang kita tonton videonya nih guys. Ada nih. Kita dapat cuplikan videonya. Waktu rusuh Persebaya. Bonek. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kau katakan jebol kau Darjo. Wes los. Polisi ini Magelang. Ayo. Ayo kau. Ayo. Ayo. Polisi ini Magelang. Lapangan. Turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Masih bilang bahwasanya itu kemarin Aremania itu banyak, dan yang jadi korban yang gua, ya Allah, tembakan jelas ke arah tribun, bukan yang di dalam lapangan. Kalian yang masih punya hati, tolong lihat dong ini. Ini bukan tentang Persebaya, bukan tentang Arema, bukan tentang Persija, bukan tentang Persib, bukan tentang tim-tim bola. Ini nyawa anak bangsa, woi. Lemes gue. Masih aja ada komentar-komentar menyalahkan supporter. Iya, supporter ya begini. Ya begini supporter. Tapi di sini, di perbandingannya, di sini nggak ada korban nyawa segitu banyak. Rusuhnya ya rusuh. BRI kecewa, BRI. Nah, rusuh ya rusuh. Stadion rusak, nggak apa-apa. Diganti, didenda klubnya. Bukan ditembakin nih rakyat. Apalagi pakai gas air mata. Apalagi yang di atas tribun. Ini kurang bukti apa lagi? Kau katakan jebol kau Darjo. Wes los. Polisi ini Magelang. Ayo. Sangat jelas. Rusuh juga. Kami juga. Ngerusak juga. Tapi ada yang mati. BRI kecewa, BRI. Nah, berdasarkan video yang tersebar, tampak puluhan bonek masuk ke lapangan pertandingan selepas laga. Nah, tuh sama nggak kejadiannya? Tapi nggak ada yang mati. Buat ini sengaja gue buat nih ya, supaya orang-orang yang hatinya mati, hatinya beku, woi, sekali lagi ini bukan tentang baju Arema, ini bukan tentang baju Persebaya, ini bukan tentang baju klub bola manapun, bukan tentang supporter bola aja, tapi ini tentang nyawa anak bangsa. 200 lebih meregang nyawa, meninggalkan keluarga karena adanya salah penanganan. Ini bukti. Kurang bukti apa lagi? Apalagi sama-sama Jawa Timur. Itu Kapolda Jawa Timur, Pak Irjen Pol Niko Afinta. Kenapa beda Pak penanganan? Ini di Sidoarjo Pak, Jawa Timur juga, wilayah Bapak juga.
Anggota Bapak juga polisinya. Kenapa beda sama yang di Kanjuruhan, Pak? Nggak beda wilayah nih. Sama-sama Jawa Timur. Sama-sama turun ke lapangan. Kata Pak Niko kemarin kan sesuai dengan protap sudah. Dengan protokol. Dengan sesuai SOP. Nah ini gimana nih? Rusak stadion. Ya diganti sama Persebaya. Klub yang ganti. Manajemen yang ganti. Ada kerugian. Kerugian material. Bukan kerugian nyawa, boy. Gua berharap dengan kejadian ini. Bonek. Aremania, The Jack, Viking, dan seluruh supporter bola di Indonesia bergabung kalian. Bergabung. Ini tentang bagaimana tindakan aparatur keamanan yang diduga salah dalam mengendalikan massa. Dipersiapkan dengan senjata. Apalagi video-video yang beredar dan sudah gua angkat di konten gue. Ada dugaan penggunaan gas beracun. Jenazah ada yang sampai biru, ada yang teriak-teriak. Kalau gas merah air mata biasa nggak begitu. Dan ini harus diselidiki. Bergabung Aremania, Bonek, bergabung. Jangan diem, bergabung. Serius bergabung. Tuntut keadilan buat nyawa anak bangsa yang meninggal di Kanjuruhan. Mereka nggak bersalah. Kalau memang rusuh. Nih masuk dalam lapangan. Ini ngerusak. Tapi nggak ada korban tewas. Kenapa di Kanjuruhan tewas? Usut. Jangan didiemin. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Ini sengaja gue tampilin begini buat bukti. Menutup bacot orang-orang yang mengatakan kalau turun ke lapangan ya jangan salahkan ditembak. Gigi lu. Nyawa manusia itu nggak sebanding sama rusaknya stadion. Nggak sebanding sama yang lain. Hati-hati kalau ngomong. Mudah-mudahan yang ngomong begitu keluarganya ngalamin. Udah ya, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong gak diatur kadang-kadang. Nih, mau ngomong apa lu sekarang? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.